Puji Tuhan, Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah, Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang dahsyat. Dia selalu ada buat hidup kita semua. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur untuk kesehatan yang baik Tuhan. Engkau sudah memelihara kehidupan kami. Engkau sudah memberkati kami secara luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah jawaban bagi setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala buat itu ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Segala perkaraku ku serahkan padamu,
pada hari ini kalau kami masih bisa beribadah, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Roh Kudus pimpin terus sampai acara selesai, dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami biar firman Allah boleh menguatkan kami semuanya dan boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami akan duduk dengan tenang dan kami alaskan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sebut firman-Mu. Amin. Ya. Salam Bapak Ibu yang saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mempersingkat waktu, kita akan buka di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6 sampai 9 begini bunyinya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ayat 9 yang terakhir, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita, Selah. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kita sudah berdoa, kita sudah dekat sama Tuhan, kita sudah baca Alkitab, kita sudah beribadah dengan baik, kita sudah berbuat dengan baik. Kenapa kita masih belum memiliki hati yang tenang ya? Sudah berdoa, sudah dekat sama Tuhan. Hari ini kita akan melihat jawabannya Bapak Ibu. Saya bukan untuk mengajar, bukan, tapi kita akan belajar bersama-sama. Mengapa kita sudah berdoa, sudah pelayanan, sudah hidup baik, beriman sungguh-sungguh, kenapa kok masih kita ini belum memiliki rasa tenang? Ternyata jawabannya ayat yang ke-9. Kita akan melihat ayat 9 mengatakan begini, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita, Selah. Ternyata salah satu yang membuat kita tidak tenang biarpun kita sudah datang sama Tuhan, karena kita kurang percaya. Ngomong itu gampang, tetapi mempraktekkan ini sulit. Kenapa? Karena percaya ini tidak kelihatan. Kita masih punya mata, kita masih punya pikiran, dan ini yang bisa membuat kita ini bisa menghambat, bisa membuat hati kita gak tenangin. Kita lebih percaya realita daripada sebelum terjadi mujizat. Makanya hari ini diingatkan sekali lagi, kita kalau datang sama Tuhan supaya punya hati yang tenang, kita ini mesti nomor satu percaya. Jangan sampai tidak percaya. Ada banyak anak Tuhan tahu firman, tahu isi Alkitab, hafal, tapi sayang dia tidak memiliki firman, dan ini sangat berbahaya. Nah, ada satu kisah contoh yang cukup bagus di dalam Alkitab ini mengenai kurang percaya, yaitu yang namanya Petrus. Matius pasal 14. Kalau saudara perhatikan baik-baik, ini jalan ceritanya mengenai Petrus yang berjalan di atas air. Nah, suatu saat saudara, ketika murid-muridnya ini menyeberang sendiri, Tuhan ada di bukit, saudara, ternyata kelelahan dan Tuhan tahu. Makanya Tuhan mendatangi murid-muridnya ketika murid-muridnya mengalami masalah di dalam pelayanan di Galilea itu. Nah, saat itu bilang begini karena ketakutan, Tuhan, kalau memang Kau ini Tuhan, suruhlah saya ini berjalan. Dan Tuhan bilang, ayo melakukan. Alkitab mencatat ketika Petrus itu kakinya menginjakkan air, mereka bisa berjalan. Kenapa? Karena Petrus lihat Tuhan. Tapi Alkitab juga mencatat ketika dirasakan tiupan angin, ini yang membuat ketika kita itu saudara merasakan, kita melihat ada masalah di depan kita seperti Petrus. Memang Alkitab sudah ngomong ketika Petrus itu berjalan itu, saudara mungkin 1, 2, 3 langkah itu masih ada gelombang. Jadi seperti roller coaster begitu saudara ya. Jadi masih naik turun, naik turun, naik turun, naik turun terus menerus. Nah, ketika dia merasakan itu, dia lihat itu fokusnya bukan sama Tuhan, terjadi tenggelam. Makanya Tuhan ngomong, hai yang kurang percaya. Nah, hari ini diingatkan lagi,
Yang kedua, saudara, mengenai tidak percaya, sama kasusnya, sama-sama di Galilea. Kalau saudara baca di dalam kitab Markus, sama kasusnya di Danau Galilea, tapi berbeda. Jalan ceritanya berbeda. Berbeda apa? Yang pertama, karena saat itu sama-sama Tuhan bersama murid-muridnya. Dia bilang, ayo kita nyebrang yuk. Nah, sama-sama di perahu. Tapi sayang, ketika menghadapi angin badai, sama-sama. Tadi yang pertama kasusnya Petrus, sekarang kasusnya sama-sama Tuhan ada bersama satu perahu. Nah, saudara, ternyata ketika ada angin badai itu, murid-muridnya mengalami ketakutan yang luar biasa. Bagi saya wajar. Ya, saudara, ketika saya nyebrang dari Pulau Jawa ini ke Bali, itu yo takut saya. Kenapa? Karena ada angin gelombang cukup besar. Memang air tidak sempat masuk, tetapi mengalami ketakutan. Tapi ini sudah masuk airnya. Nah, zaman perahu zaman dulu dengan sekarang beda sekali. Beberapa penelitian itu perahu ini tidak kayak kapal pesir yang besar sekarang seperti sekarang, tidak, saudara ya. Nah, Danau Galilea juga tidak terlalu maksudnya kayak luas sekali, tidak. Nah, ternyata begini. Kenapa Tuhan Yesus bisa tidur di buritan? Dan Tuhan itu juga manusia 100%. Kalau saudara lihat ayat sebelumnya, Tuhan itu selesai khotbah itu. Jadi rasanya ya capek itu wajar, normal. Jadi orang selesai kerja, termasuk selesai pelayanan, capek itu tidur itu normal, ya. Ketiduran di gereja berarti ya, itu kadang-kadang capek saudara ya, bangun pagi-pagi. Nah, yang maksud saya begini, kenapa Tuhan membawa murid-muridnya berjalan bersama-sama di Danau Galilea satu perahu, tapi Tuhan tidur? Karena Tuhan pengen melatih kita. Saya ulangi lagi, Tuhan pengen melatih kita. Kalau gampang, angin ribut, tenang. Tapi apakah itu baik untuk kita? Kalau Tuhan menolong kita, itu baik untuk keadaan. Tapi untuk kita belum tentu. Contoh misalnya kita kurang keuangan, tiba-tiba katakanlah datang uang dari langit, kita jadi enak. Tapi apa membuat kita jadi baik? Belum tentu. Tuhan ingin melatih kita, bukan saja keadaan baik, kita jadi baik. Saya ulangi lagi, kita jadi baik. Makanya kita ini tidak boleh dikuasai keadaan apapun seperti kayak begini. Memang di mana-mana ngalami, ya. Tapi ini kesempatan kita belajar untuk mengenal lebih dekat lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita itu lebih hebat daripada setiap persoalan yang kita hadapi. Ini waktunya bukan sekedar kita tahu tentang firman, kita menghidupi firman itu sendiri. Bahwa firman Allah itu tidak pernah berdusta. Jadi Tuhan pengen melatih. Kenapa pengen melatih? Sebab nanti Tuhan akan pergi. Misinya sudah selesai, dia akan kembali ke surga. Siapa yang melanjutkan? Murid-muridnya ini. Kalau murid-muridnya menghadapi tantangan hidup saja sudah ketakutan, bagaimana nanti menghadapi yang lebih berat lagi? Makanya kalau saudara dan saya hari ini menghadapi kesulitan, kita sedang dilatih sama Tuhan supaya kita jadi baik. Bukan saja keadaan baik, kita jadi baik. Buktinya ya, ketika Isa itu dipimpin sama Tuhan keluar dari Mesir, coba mujizat ngalami tiap hari ngelihat mujizat, ngalami mujizat. Tapi ternyata orang Israel tidak baik. Kenapa? Suka bersungut-sungut, suka marah. Makanya kalau kita itu menghadapi persoalan suka marah-marah, ya tidak baik ya, jangan. Jadi sekarang ini kesempatan kita belajar apa? Sabar. Supaya kita jadi baik. Saya ulangi lagi, supaya kita jadi baik. Nah, hari ini diingat lagi sama Tuhan, dan Tuhan ngomong begini. Tuhan, murid-muridnya bilang begini, engkau biarkan kami binasa. Tuhan kamu, langsung Tuhan mengerti. Saudara coba berpikir sebentar. Benarkah angin badai, gelombang itu akan menenggelamkan murid-muridnya? Tidak mungkin. Saya punya penilaian begini, tidak mungkin. Kenapa? Karena ada Tuhan, ada pencipta langit dan bumi. Kenapa Tuhan tidur? Karena Tuhan ingin melatih murid-muridnya.
Jadi kalau menghadapi pada saat ini, sekali lagi saudara jangan tawar hati, jangan kecut hati. Kenapa? Tuhan tetap bersama dengan saudara. Masalah sebesar apapun kata Alkitab tidak mungkin melebihi kekuatan saudara. Maka sudah diukur sama Tuhan ini. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Jadi kalau kita menghadapi persoalan, jangan marah dulu. Jangan tawar hati. Kenapa? Tuhan bersama dengan saudara. Kita bukan sekedar tahu dari Alkitab, ngalami sendiri. Makanya kalau saudara dan saya coba digandeng suaminya, kroso enggak? Digandeng istrinya, digandeng pacarnya, kroso enggak? Kalau sampai enggak kroso, ini bahaya, ini sarafnya mati. Mati sarafnya ini. Kalau saudara dan saya sadar kita itu disertai Tuhan, bahkan tinggal di dalam hidup kita, lah saudara enggak kroso, hati kita ini sing bantut berarti. Nah, Tuhan hari ini pengen apa? Melatih saudara. Percayalah, masalah apapun bisa diselesaikan, karena Tuhan kita lebih hebat daripada setiap persoalan kita, dan tidak ada yang lebih hebat daripada Tuhan. Saudara, sekali lagi, ketika menghadapi persoalan, percayalah, penyertaan Tuhan masih ada buat saudara dan saya. Bukan saja Tuhan menyertai, Tuhan juga menolong, mengatakan begini, "Hai, diam, tenanglah." Ternyata saat itu juga diam. Saudara, yang saya heran, murid-muridnya tuh makan bersama Tuhan, tidur bersama dengan Tuhan, lihat mujizat, ngalami mujizat. Tapi kenapa pada waktu peristiwa di angin badai itu, dia ngomong begini, siapakah gerangan? Kalau saudara baca yang terakhir itu, siapakah gerangan ini? Sehingga badai dan angin pun takut kepadanya. Ayat yang ke-41. Kok aneh ya? Saudara, Tuhan pengen saudara tahu tentang Yesus Kristus, tentang Tuhan itu, bukan kata pendeta, bukan kata orang, bukan lihat kesaksian orang. Tuhan pengen saudara ngalami sendiri. Sebab kekristenan itu bukan sekedar bicara pengetahuan saja, tetapi pengalaman sama Tuhan. Suatu saat Tuhan tanya kepada murid-murid, "Menurut kamu siapa aku?" Kalau itu disiarkan kepada saudara, menurut saudara siapa Yesus itu? Ada yang bilang begini, seperti dukun Pak, memberi kekayaan. Duh, ada lagi yang jawab, enggak, Tuhan Yesus itu pencipta langit dan bumi. Saya ketemu sendiri. Ada yang bilang seperti begitu. Ada yang bilang begini, enggak, Tuhan itu dokter yang baik karena menyembuhkan saya, menolong saya. Terserah. Tapi Tuhan pengen saudara dan saya punya pengakuan, punya pengalaman sama Tuhan, sehingga nanti saudara kuat. Apapun menggoyangkan iman saudara tidak akan bisa goyang, karena saudara sudah bertemu sama Tuhan, sudah punya pengalaman sama Tuhan. Ketika Paulus ini bertemu sama Tuhan, waduh saudara, berubah. Hidupnya berubah, karakternya berubah, konsepnya berubah. Bahkan imannya berhadapan dengan maut, dia tidak takut sama sekali. Kenapa? Karena sudah berjumpa sama Tuhan. Makanya hari ini diingatkan lagi buat saudara dan saya, kalau menghadapi persoalan, sekali lagi Tuhan ingin melatih saudara dan saya. Tidak ada yang salah, semua mendatangkan kebaikan. Jadi jangan mau ditolong tok ya, minta Tuhan latih saya. Jadi nanti kita akan menghadapi. Coba saudara lihat petinju, tinju mungkin tarungnya berapa? Ya katakanlah 1 jam sampai 2 jam. Tapi latihannya tahunan itu, berbulan-bulan sampai hampir 1 tahun mempersiapkan diri itu. Dilatih untuk apa? Supaya kuat nanti kita menghadapi tantangan hidup ini. Dan hidup ini mau tidak mau harus menghadapi tantangan. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara yang hebat, yang besar. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Makanya penting sekali kita punya pengalaman. Saudara, kemurahan Tuhan bukan kehendak Tuhan, bukan. Tapi Tuhan izinkan saya kena tipes itu. Jadi pas 29 itu semua gereja ditutup, saya permulaan April itu, tanggal 2 enggak tanggal 3 itu, saya panas tinggi. Wah, enggak pernah kayak gini, kok ngalami kayak gini. Tiba-tiba istri dan anak saya ketakutan, wes bawa ke dokter. Dites darah, ternyata betul positif tipes, wes. Tidak boleh kemana-mana, duduk diem manis Pak. Waduh, saya bilang puji Tuhan saya sakit,
Bukan karena sakit itu, Tuhan kasih kekuatan saya untuk mengalami itu. Jadi makan itu nggak boleh sayur, nggak boleh buah, nggak boleh sambal, nggak boleh. Cuma apa? Bubur. Bubur pun saya paksa makan 4 sendok paling banyak itu. Jadi habis 10 kilo. Nah sekarang saya sudah naik lagi waktu puji Tuhan. Jadi punya pengalaman itu, waduh, saya pikir mati lah. Terus banyak teman-teman udah ngomong, oh biasanya tipes COVID itu. Sebab banyak pendeta kayak begitu. Oh tipes Pak, ternyata COVID, mati amblas. Saya punya beberapa bantuan, minta tolong bantu doa malam itu. Oh iya Pak Titi, ternyata dapat penglihatan. Tuhan Yesus sendiri Pak Titi jamah kepala Pak Titi tenang. Betul. Jadi saya punya pengalaman Tuhan latih dengan iman ini. Ayo. Tidak ada semua tidak ada siapa yang bisa diharapkan aja. Dan kondisi seperti ini siapa yang kita harapkan? Mungkin kita bisa berharap sama manusia, iya, tapi tidak selamanya kita bisa mengharapkan. Kenapa? Manusia punya keterbatasan. Saudara mungkin berharap sama uang dari saudara banyak, iya, tapi suatu saat uang kan bisa berkurang. Di dunia ini kita mengharapkan sesuatu terbatas, tapi kita berharap sama Tuhan tidak pernah terbatas sama sekali. Saudara, saya sering kata-kata begini, Tuhan ngomong begini, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini hubungannya begini, kenapa kita takut menghadapi kehidupan? Jawabannya cuma satu, karena kita tidak percaya. Saudara percaya Tuhan, kalau masalah apa? Tidak takut. Saya bukan seorang rohani, apa saya yang alami takut? Takut saya. Saya mengalami ketakutan. Nah, saya ingat firman Allah ini, saudara. Saya jadi kuat kembali. Iya ya Tuhan, iya. Istri saya sudah bilang, mau bayar loh ya ini, 2 anak loh. 2 anak masuk kuliah ini, perlu uang 32 juta. Saya yang ngepir, ya apa ini? Masuk utang Pak Hemi. Wis enggak lah. Saya bilang sama istri saya, percaya saja. Uangnya dari mana? Dari Tuhan Yesus. Caranya ya Pak? Nggak tahu kita. Tuhan bisa menggerakkan siapapun. Makanya kita ini takut. Sebenarnya kita ini tidak percaya. Kalau saudara percaya, mungkin kita bisa mengalami ketakutan. Iya, tapi tidak selamanya kita takut. Buktinya apa? Lihat tadi. Makanya ketika ketakutan datang kepada Tuhan, Tuhan tolong ini ada badai, dan Tuhan langsung tolong. Lek saudara menghadapi persoalan jerita ambil Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak akan tolong. Tuhan pasti tolong. Saudara, sekali lagi, Tuhan punya cara yang luar biasa untuk menolong saudara dan saya. Saya masih ingat kurang lebih 1 minggu yang lalu dapat BA dari teman. Tapi sebenarnya itu sudah lama saya punya kesaksian itu. Tapi cuma berbeda tempat. Nah, Bapak Ibu, ini ada seorang bapak yang tiap hari berdoa. Ingat saya pernah saksikan di sini. Tiap hari berdoa sebelum jualan tahu itu. Tuhan tolong, sebab nanti dia buat tahu, kumpul satu tempat, dijual ke pasar. Jadi naik oplet, naik bemo itu. Tiap hari. Selalu berdoa. Suatu hari, saudara, orang yang jualan tahu ini jatuh kepleset. Tahu ini hancur kabeh. Bundas itu apa ya? Babak belur, luka. Ya luka istrinya, loh Pak, kok babak belur semua, kok bundas kayak gini? Iya jatuh, tahu ini hancur. Terus dia bilang gini, Tuhan, kenapa terjadi ini ya? 1 jam dengar, ternyata mobil yang biasa dinaki, bemo yang biasa dinaki orang banyak itu ke pasar, masuk jurang semua mati sak sopir-sopir. Bapak ini nangis, ternyata saya ini jatuh, tahu ini hancur, ini Tuhan punya rencana yang baik. Menurut kita tidak baik, sesuatu yang tidak baik bisa jadi baik di tangan Tuhan. Ternyata selang lagi 1 jam, ada orang datang ke rumahnya, bilang begini, Pak, punya tahu yang rusak, tahu yang elek, tahu yang hancur. Tuh, punya. Dan bapak ini penasaran saya punya tahu. Kenapa kok cari tahu yang hancur, yang elek? Saya punya peternakan babi. Saya mau tebas. Biasanya habis, saudara, kurang lebih antara 250. Ternyata bapak ini dapat 400.000. Dibeli sama juragan babi. Tambah nangis dia.
Di tengah-tengah yang tidak baik, Tuhan bisa jadikan baik. Karena Tuhan kita luar biasa. Jadi yang terakhir pesan saya, tetap percaya. Karena Tuhan itu menyertai saudara dan saya. Sehingga kita punya hati yang tenang, yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Seringkali kami datang sama Tuhan tidak punya hati yang tenang. Karena kami kurang percaya, bahkan tidak percaya. Tuhan tolong, jadi siang ini mengingatkan kami. Kalau kami datang sama Tuhan supaya kami percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti akan terjadi. Tambahkan iman kami. Tambahkan iman kami dan percaya kami. Sebab Engkau punya rencana yang baik buat kami. Saat ini dalam kondisi seperti ini mungkin tidak baik. Iya Tuhan. Tapi kami percaya yang tidak baik bisa dijadikan baik. Karena Tuhan mampu membuat yang tidak baik jadi baik untuk kami semua. Terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Setiap telinga yang mendengar, Tuhan berkati. Setiap mata yang melihat, Tuhan memberkati. Dan kami yang ada di sini, Tuhan juga memberkati. Ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Titi yang sudah melayani melalui live streaming di tempat kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dukung doakan Bapak Ibu untuk ibadah minggu depan. Kita akan offline, tapi tetap ada live streaming juga. Tapi tetap mengikuti peraturan protokoler kesehatan dengan jarak 1 meter antar tempat duduk. Tetap nanti ada, kita umumkan di Facebook, di WA grup aturannya untuk kita dalam beribadah. Jadi nanti ada hand sanitizer, ada cuci tangan, ada gun, termogan, terus ada masker kita siapkan. Kita sudah siapin masker untuk setiap yang hadir, dan batasan usia. Jadi anak-anak di bawah umur 12 tahun nggak bisa. Nanti yang umur di atas 65 itu tidak boleh juga. Jadi lebih baik ikut live streaming ya Bapak Ibu. Terus ya. Jadi untuk mengibadah ini yang live streaming bisa lihat di Facebook Rumah Pemulihan, di Instagram Rumah Pemulihan H2O, juga bisa lihat di YouTube ya. Untuk baik itu siaran tunda, dan mungkin bisa di-share kepada yang lain untuk teman-teman atau saudara yang selama ini mereka tidak bisa ibadah secara langsung atau belum memungkinkan. Jadi kita bisa jadi berkat untuk mereka. Dan dukung doakan juga, kita akan buat lagu rohani dari para worship leader dan singer yang kita akan bagikan di grup WA, untuk di Facebook, untuk jadi berkat. Di YouTube juga bisa di-download walaupun dengan keberadaannya, tapi biarlah menjadi berkat bagi banyak orang ya. Dan apabila jemaat ingin memberikan perpuluhan, ini tertera di LCD ya. Juga untuk persembahan bisa di sini. Tapi kalau minggu depan bisa, itu ada kotak persembahan di belakang. Oke, kita akan bacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alat-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas sampai Engkau datang. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alat-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini Kau sudah pimpin ibadah live streaming kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan ya Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan, menyadarkan kami untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan, untuk menyatakan kedekatan kami, keintiman kami dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu ketika kami jauh dari Engkau, kami bukan apa-apa, kami tidak akan bisa melakukan apa-apa Tuhan. Tapi biarlah mulai hari ini Tuhan, biarlah kami mau terus dekat kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau Bapa yang selalu ada buat kami, yang memberi yang terbaik dalam setiap kehidupan kami, yang mencukupkan, yang menjadi pembela dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangganya, pelayanannya, dimanapun hamba-Mu ini berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dan setiap jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan, yang hari ini Tuhan benar-benar merasakan kasih Tuhan, biarlah mereka juga merasakan lawatan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Engkau akan menjaga, memulihkan, baik yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang susah dihiburkan, yang ada masalah Kau berikan jalan keluar. Dan kami percaya kasih-Mu dia akan dirasakan, betapa dekat erat Engkau Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami boleh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah. Dengan perlindungan penyertaan Tuhan mengantar kami Tuhan, baik di mana saja kami berada, baik di saat kami juga melakukan aktivitas selanjutnya. Dan sebelum kami pulang, kami mau menaikkan doa siapa tuh bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, lawatan untuk negeri kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Dengan situasi keadaan seperti ini Tuhan, biarlah Tuhan Kau nyatakan kuasa kasih-Mu, perlindungan buat anak-anak-Mu Tuhan, supaya ada perbedaan orang yang percaya kepada-Mu Tuhan dan yang tidak. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil, semua staf menteri, pejabat tertinggi hingga yang terendah, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Lawatan-Mu buat mereka, beri takut akan Tuhan, kekuatan, kesehatan daripada Tuhan selalu ada. Berikan hikmat daripada Tuhan untuk menentukan setiap keputusan, setiap langkah yang mereka ambil ya Tuhan, untuk negeri kami, NKRI Tuhan, benar-benar mengalami pemulihan. Jauhkan Tuhan dari orang-orang yang jahat, yang punya hati yang iri, hati yang berusaha menjatuhkan NKRI, menjatuhkan pemerintahan yang sekarang. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa kasih Tuhan dinyatakan. Rencana-rencana yang jahat Tuhan lalukan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa kasih Tuhan untuk benar-benar Indonesia mengalami pemulihan daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang dalam minggu-minggu ini mereka juga melakukan aktivitas ibadah mereka baik live streaming maupun offline Tuhan.
Tuhan, lawatan-Mu, kuasa kasih-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka, terutama Tuhan. Campur tangan pemulihan Tuhan, lawatan untuk mereka, sehingga mereka benar-benar menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Kami juga berdoa untuk pemilik tempat ini yang bisa memfasilitasi kami untuk kami bisa beribadah, untuk kami melakukan aktivitas. Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya, istri dan anak-anak cucunya. Tuhan campurkan Kau memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam pekerjaannya. Tuhan berkati pegawai yang ada di tempat ini dimanapun mereka berada. Tuhan lawat mereka, berkati mereka, baik kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Juga pelayanan yang Tuhan percayakan, Tuhan campur tangan, berikan kekuatan dan semangat untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang orang di sekitar tempat ini Tuhan, baik di RW 15, RW 14. Tuhan campur tangan, lawatan-Mu Tuhan, biarlah kasih-Mu Tuhan dinyatakan untuk mereka juga. Biarlah kekuatan, kesehatan Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang di rumah yang sekarang ini sakit, yang mungkin sekarang ini merasa sendiri. Tuhan campur tangan. Kami berdoa buat mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang ada masalah Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, campur tangan, pembelaan-Mu buat mereka. Kau selalu ada dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, pembelaan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap program gereja yang Kau percayakan kepada kami, untuk kami boleh terus bergerak maju untuk memberkati, kami boleh melayani Tuhan. Selama ini Tuhan kami percaya penyertaan-Mu buat setiap kami, kekuatan kesehatan buat kami Tuhan, Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku, angkat kedua tangan-Mu sebagai tanda Kau hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Dan sekarang terimalah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus, penyertaannya sempurna, Roh Kudus beserta denganmu. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus, penyertaannya sempurna, Roh Kudus beserta denganmu, Roh Kudus beserta denganmu, Roh Kudus beserta denganmu. Semua yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.